Hai semuanya, kembali lagi di podcast Remaja Sehat. Kembali lagi dengan saya Yunan yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kedatangan juga seperti biasa ada Kak Dewi dan juga Kiki. Say hi dulu Kak Dewi dan Kiki. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman, halo Kak Oke, Yunan. pada episode kali ini pembahasan yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai gizi seimbang dan juga praktik gizi seimbang tersebut. Seperti yang dijanjikan oleh Kak Dewi nih. Episode ketiga, kita akan membahas mengenai anemia pada remaja. Bagaimana nih Kak Dewi? Siap kan nih membagikan tips dan juga pengetahuannya kepada teman-teman semua? Siap dong pastinya. Kalau Kiki, siap juga nggak nih membagikan tips dan juga pengalamannya kepada Sobat Semansel, khususnya juga teman-teman di luar sana? Siap juga dong pastinya Kak Yunan. Oke, kalau Kak Dewi, begini Kak. Kemarin kan kita sudah membahas nih mengenai gizi seimbang dan juga praktiknya. Tapi ada yang tidak kalah penting, yaitu gangguan kesehatan seperti anemia. Yang mungkin pembahasan pertama kita, apa sih Kak anemia itu? Ataukah anemia itu seperti kekurangan tekanan darah Kak? Oke. Nah, anemia itu berbeda ya teman-teman dengan kekurangan tekanan darah atau tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah rendah itu biasa kita sebut dengan hipotensi. Nah, itu beda lagi. Kalau anemia itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan sel darah merah. Dalam hal ini adalah hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kondisinya adalah di bawah kadar normal sehingga juga tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal seperti itu. Waduh, hemoglobin. Emang hemoglobin itu apa sih Kak Dewi? Nah, hemoglobin ini dia berfungsi untuk mengangkut oksigen ke otak dan juga ke seluruh tubuh. Nah, oksigen ini dia adalah salah satu bahan untuk menghasilkan energi bagi sel-sel tubuh kita. Makanya nih teman-teman, kalau kita kekurangan pasokan oksigen, itu organ-organ tubuh kita juga tidak akan berfungsi secara baik. Nah, akibatnya biasanya akan timbul nih gejala-gejala seperti kita pusing, kemudian mudah lelah, lemas, dan juga biasanya jantung kita itu akan berdebar lebih cepat. Wah, gejala yang disebutkan Kak Dewi tadi juga cukup banyak juga ya. Iya. Tadi ada seperti mudah lelah, pusing, bahkan juga tadi jantung berdebar lebih kencang. Tapi Kak Dewi kan ini gejala secara umum ya. Iya. Bahkan di episode sebelumnya, kalau kita skip sarapan, salah satu gejala juga kan sama nih Kak Dewi. Memang ada nggak sih Kak gejala lainnya selain hal itu? Ya, gejala lain itu bisa juga misalnya wajah kita itu akan terlihat lebih pucat, kemudian kuku dan lidah kita juga biasanya akan terlihat lebih pucat dari biasanya. Waduh, kalau terkait gejala seperti pusing, lemas, pucat itu Kiki pernah ngalami sih ya Kak. Apalagi teman-teman di sekolah itu Kiki biasa sering lihat nih Kak, kayak gejala seperti pucat, lemas, pusing, atau bahkan sampai pingsan nih Kak, apalagi pas upacara. Waduh, bagaimana nih Kak Dewi kalau kondisinya begitu? Oke, kalau kondisinya seperti itu berarti harus dicek lebih lanjut ya, Kiki. Karena kan kalau anemia itu kita tidak bisa memastikan hanya dari bentuk tubuh misalnya. Karena kan kalau orang yang kurus atau gemuk itu bisa kita lihat secara langsung dari bentuk fisiknya. Tapi kalau anemia tidak bisa seperti itu, tapi memang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Dalam hal ini adalah pemeriksaan darah. Nah, jadi ketika misalnya dalam hal ini adalah hemoglobin ya, itu di bawah dari rentang tertentu. Misalnya kalau pada perempuan ketika kadar hemoglobinnya itu di bawah dari 12 gram per desiliter, itu dikategorikan sebagai anemia. Wah, jadi khususnya juga pada teman-teman yang menonton ini dan juga pada Sobat Semansel, kalau misalnya gejala-gejala yang telah disebutkan tadi sudah terasa nih pada teman-teman, pastinya harus dipastikan ya Kak Dewi untuk mengecek supaya nanti ketika diperiksa bisa tahu itu anemia atau bukannya. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, begini Kak Dewi, kalau misalnya itu kasus anemia sebegitu mengerikan, memangnya seberapa serius sih anemia ini? Oke, anemia itu adalah masalah yang sangat serius loh teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang tidak merasa terganggu ya dengan gejala-gejala yang tadi kita sebutkan itu, tapi sebagian orang juga akan merasa terganggu dengan gejala-gejala seperti pusing, mudah lelah, lemas, dan sebagainya. Nah, menurut beberapa penelitian di kalangan remaja menunjukkan bahwa dampak dari anemia itu ternyata bisa loh berpengaruh sampai ke IQ-nya kita atau kecerdasannya
kesehariannya kita ya, dan nantinya bisa berdampak pada misalnya penurunan prestasi belajar, produktivitas kerja mungkin ya. Bisa juga berdampak pada aktivitas fisik, menghambat kesehariannya kita misalnya, atau kekebalan tubuhnya kita akan menurun sehingga kita akan lebih mudah sakit seperti itu. Sepertinya Kiki pernah mengalami sih ya Kak Dewi. Apalagi kalau lagi pusing, lemas, seperti itu bawaannya kayak nggak semangat buat sekolah dan buat ngerjain tugas. Nah, kalau seperti itu pasti berdampak dong ya Kak pada prestasi belajar kita. Waduh, Kiki sedikit khawatir nih ya Kak Dewi. Aduh, ngeri juga ya Kak Dewi ya. Serius juga ini pembahasan mengenai anemia. Ternyata ketika anemia ini terkena pada remaja, bisa berdampak juga pada prestasi belajar juga ya. Iya, Bayangkan betul. ketika dia sudah prestasinya naik, tapi ketika kena anemia, prestasi belajarnya menurun. Memangnya ketika anemia ini, seberapa banyak sih Kak remaja yang terkena anemia ini? Oke, sebenarnya sempat kita singgung ya teman-teman di episode sebelumnya bahwa kalau untuk besaran masalah anemia itu sendiri, kalau kita melihat survei kesehatan nasional, itu ada 3 dari 10 remaja yang mengalami anemia. Jadi misalnya nih kalau di kelasnya Kiki ada 50 siswa, berarti ada 15 orang yang kemungkinan mengalami anemia. Wah, serem juga ya Kak. Tapi sebetulnya ada penyebab dari anemia itu tersendiri apa ya Kak? Oke, penyebab utama dari anemia itu adalah kurangnya kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang berperan untuk pembentukan sel darah merah dalam tubuh kita. Misalnya zat besi, kemudian vitamin B, protein, dan juga asam folat. Nah, ketika kita kekurangan asupan zat-zat gizi ini, maka cadangannya itu akan semakin berkurang dalam tubuh, karena kan akan terus digunakan untuk pembentukan sel darah merah. Nah, ketika kondisi kekurangan ini atau kondisi defisit ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka ini bisa menyebabkan produksi sel darah merah dalam tubuh kita itu semakin menurun. Akibatnya jumlah sel darah merah itu akan berkurang dan tadi akan berdampak pada anemia. Wah, lengkap banget nih penjelasan dari Kak Dewi mengenai penyebab anemia. Tapi nih Kak Dewi, selain penyebab anemia, kekurangan gizi, kekurangan asupan gizi ataupun zat-zat lainnya, ada lagi nggak sih Kak Dewi penyebab lainnya? Supaya ini teman-teman remaja dan juga sobat semasel bisa tahu nih, dia ini terkena anemia atau bukan sih dari penyebab yang Kak Dewi berikan? Oke, jadi selain dari faktor pola makan ya, anemia itu juga bisa disebabkan karena misalnya terjadi pendarahan yang berlebihan pada seseorang. Nah, pendarahan ini sendiri tuh bisa terjadi karena kondisi sakit atau kecelakaan, atau pada remaja putri misalnya terjadi menstruasi secara berlebihan. Nah, itu tuh semua bisa menjadi faktor penyebab juga dari terjadinya anemia. Nah, ada juga nih kelainan genetik pada penderita talasemia, tapi ini masih cukup jarang ya ditemukan seperti itu. Begitu ya Kak, ternyata memang penyebab anemia ini selain tadi faktor asupan gizi, pola makan, memang ada beberapa faktor lain juga ya Kak betul Dewi. sekali. Kalau misalnya ini Kak Dewi mengenai, kan tadi kita membahas mengenai penyebabnya. Oke. Tapi ada nggak sih Kak Dewi tips ataupun pengetahuan yang dapat dikasih tahu nih ke teman-teman lainnya, maksudnya juga sobat semansel. Bagaimana sih Kak kita untuk mencegah anemia ini? Oke, tentu saja salah satu cara utama untuk kita mencegah anemia itu adalah memperhatikan bagaimana asupan makanannya kita setiap hari. Yang pasti harus sesuai ya dengan panduan gizi seimbang. Khususnya kalau dalam hal ini untuk mencegah anemia, kita perlu nih teman-teman mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kandungan zat besi. Nah, bisa kita mengonsumsi sumber zat besi dari hewani misalnya seperti daging sapi, kemudian ayam, ikan, ya, telur, dan juga hati ayam. Ada juga sumber-sumber zat besi dari nabati, misalnya sayuran yang berwarna hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sereal yang mengandung tinggi zat besi. Oke, berarti memang penting banget ya Kak kita untuk mengkonsumsi pangan hewani ataupun nabati yang memang kaya zat besi. Iya, betul sekali. Begini Kak Dewi, mengenai ini anemia. Kan tadi telah dijelaskan nih Kak Dewi konsumsi-konsumsi yang telah dipaparkan. Memangnya ada nggak sih beberapa asupan atau konsumsi yang memang harus kita konsumsi?
Oke, jadi selain dari pangan yang tinggi akan zat besi itu, kita perlu juga nih teman-teman mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan sumber vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan penyerapan dari zat besi dalam tubuh kita. Misalnya teman-teman bisa mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk, pisang, mangga, atau buah dan sayur lainnya yang berwarna kuning atau jingga seperti itu. Dan sebaliknya juga nih, ada juga makanan-makanan yang bisa menghambat penyerapan dari zat besi itu, yang mengandung tanin, fitat, dan juga kafein. Biasanya ini tuh ada di teh atau kopi. Waduh, teh atau kopi nih Kak Dewi, itu bisa menghambat penyerapan zat besi ya? Iya, betul Tapi sekali. biasanya sih bukan hanya pada remaja saya sih. Biasanya juga kan ketika kita selesai makan ataupun habis makan yang pedas-pedas ataupun sejenisnya, yang paling afdol itu dan paling enak memang makan atau minum es teh ataupun kayak kopi ataupun es teh itu kayak hal yang paling klop deh untuk kita minum setelah Iya. makan. Jadi bagaimana nih Kiki? Nah, iya betul banget nih Kak. Berarti kebiasaan dengan setelah makan terus minum es teh itu gak baik ya Kak. Apalagi Iya. kebiasaannya Kiki nih Kak ya Kak. Kan kadang biasa tuh Kiki beli bakso nih ya Kak di warung-warung. Terus habis makan itu biasanya pesan es teh. Jadi seperti itu tidak baik ya Kak Dewi. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh ya kita mengonsumsi es teh itu atau misalnya kopi, tapi kita perlu mengatur waktunya. Jadi jangan sampai kita mengonsumsi misalnya bakso tadi dan es tehnya secara bersamaan, tapi coba kita kasih jeda gitu ya. Ya setidaknya 30 menit sampai 1 jam lah setelah kita makan makanan berat misalnya bakso tadi, baru kita konsumsi untuk es tehnya seperti itu. Oke, kayaknya komplit banget ya penjelasan yang dari Kak Dewi. Tapi Kak Dewi, selain tadi asupan gizi dan juga pola makan, beserta juga tadi jenis makanan ataupun minuman yang kita konsumsi, ada lagi nggak sih Kak Dewi, bagaimana sih caranya kita untuk mencegah anemia ini supaya memang tidak terjadi di kalangan para remaja? Oke, jadi ya ada, khususnya remaja putri ya teman-teman, itu ada suplemen gizi yang bisa teman-teman konsumsi, namanya tablet tambah darah. Nah ini tuh bisa diperoleh secara gratis yang dibagikan oleh pemerintah melalui puskesmas. Oh iya gitu ya Kak Dewi. Kiki tuh pernah lihat tuh Kak tablet-tablet seperti itu yang dibagikan di sekolah. Tapi Kiki kadang nggak minum tuh Kak karena takut ada efek sampingnya. Jadi gimana itu Kak? Waduh, gimana nih Kak Dewi, ada ketakutan karena efek samping tersebut? Oke. Nah, berbicara tentang efek samping dari minum tablet tambah darah itu kan memang kadang ada ya teman-teman, misalnya pusing atau mual. Nah, makanya sangat disarankan kita mengonsumsi tablet tambah darah itu sebelum tidur di malam hari untuk meminimalisir dampak-dampak atau efek samping dari konsumsi tablet tambah darah itu. Nah, ada juga nih biasa efek samping dari konsumsi tablet tambah darah di mana feses kita itu akan berwarna hitam. Tapi ini bukan sesuatu yang berbahaya ya, teman-teman. Ini pure hanya perubahan warna dari feses kita, bukan sesuatu yang berbahaya. Nah, masalah lain juga adalah karena tablet tambah darah itu seringkali dianggap sebagai obat. Nah, sehingga orang-orang itu mengonsumsi tablet tambah darah hanya pada saat misalnya lagi nyeri haid. Nah, padahal kan tablet tambah darah itu bukan obat ya, teman-teman, tapi suplemen gizi yang justru di dalamnya mengandung tinggi vitamin dan mineral, khususnya zat besi untuk mendukung pembentukan sel darah merah dalam tubuh kita. Seperti itu ya Kak Dewi. Baik deh Kak Dewi. Seterusnya Kiki bakalan minum lagi kalau diberikan oleh sekolah. Tapi sebetulnya untuk aturan mengonsumsinya ini gimana sih Kak? Apakah harus diminum setiap hari? Oke, kalau untuk aturan mengonsumsi tablet tambah darah itu sebaiknya kita konsumsi sekali seminggu. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi menstruasi ya, atau kondisi haid, itu boleh dikonsumsi 1 tablet setiap harinya. Ya, pada intinya tablet tambah darah ini tuh sangat aman dikonsumsi baik kita sedang menstruasi ataupun tidak. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa
tablet tambah darah ini justru mengandung vitamin dan mineral yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Wah, kayaknya bukan hanya Kiki aja nih yang harus menerapkan hal ini. Buat teman-teman remaja lain juga, khususnya juga Sobat Semansel, penting banget buat teman-teman untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Apalagi ini kan dibagikan kan, gratis juga kan didapat. Iya, Jangan betul lagi banget. deh ataupun parnoan ataupun takut ketika kita mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Dan juga begini Kak Dewi, tadi kan kita sudah membahas mengenai anemia, bahkan juga cara mencegahnya dan juga penyebabnya. Tapi misalnya suatu kondisi ketika memang remaja sudah terkena anemia. Jadi bagaimana tuh Kak Dewi? Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Oke, pertama kan yang paling penting itu kita perlu ya mendeteksi anemia sejak dini. Nah, makanya remaja itu sebaiknya setiap tahun, sekali setahun itu melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah kadar hemoglobin di dalam tubuhnya itu normal atau bagaimana. Nah, ketika memang kadar hemoglobinnya itu tidak normal, pastinya akan diberikan suplemen gizi dari tenaga kesehatan, misalnya dari dokter atau ahli gizi seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga dibarengi dengan pola makan yang baik. Misalnya tadi mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan zat besi seperti daging-dagingan, kacang-kacangan seperti itu. Wah, mantap banget nih Kak Dewi Kiki. Pembahasan mengenai anemia ini kayaknya kita sudah lengkap banget ya Kak Dewi. Iya. Tadi kita juga membahas mengenai bagaimana itu anemia, apa itu anemia, penyebab anemia, dan bahkan juga mencegah anemia dan juga mengatasinya. Sudah dikupas tuntas nih, dan juga beserta tips dan juga pengetahuan beserta pengalaman yang telah diberikan oleh Kiki dan juga Kak Dewi. Mengenai episode ketiga dan sebelum-sebelumnya nih Kak Dewi. Episode 1 kita telah membahas mengenai gizi seimbang. Oke. Episode kedua kita telah membahas mengenai praktiknya. Dan ketiga, bagaimana kita seberusaha mungkin terhindar dari anemia tersebut. Mengenai ketiga episode kita yang telah kita laksanakan, kira-kira Kak Dewi dan Kiki ada nggak nih harapan untuk para remaja di luar sana dan juga khususnya untuk Sobat Semansel yang pastinya ketika menonton episode kita pasti sangat bermanfaat dong untuk mereka semua. Saya mau tanya Kak Dewi dulu deh, bagaimana nih harapan untuk teman-teman di luar sana? Ya, kalau dari saya pribadi pastinya berharap ya ke teman-teman semuanya, teman-teman remaja, khususnya Sobat Semansel, supaya bisa betul-betul mempraktikkan gimana sih implementasi dari panduan gizi seimbang itu. Bukan hanya dari pola makan, tapi sebelumnya kita bahas juga tentang aktivitas fisik, kemudian bagaimana kebersihan diri dan juga lingkungannya kita gitu ya, pemantauan berat badan, dan juga yang pasti di episode terakhir ini kita bahas tentang bagaimana supaya terhindar dari anemia. Oke, makasih banget nih Kak Dewi. Kalau Kiki bagaimana nih? Dari kalangan remaja kita datangkan langsung ke sini di podcast kita. Harapan Kiki sebagai remaja dan juga untuk teman-teman di luar sana dan juga Sobat Semansel. Kalau harapan dari Kiki sendiri sih, Kiki berharap untuk diri sendiri dapat mengimplementasikan tips-tips dari Kak Dewi. Dan Kiki juga sedikit dapat pencerahan, dan buat teman-teman juga jangan pernah takut untuk meminum tablet penambah darah. Seperti itu. Oke, makasih banyak ini Kak Kiki dan juga Kak Dewi sebagai narasumber kita yang telah mengisi dari episode 1, episode 2 dan juga kali ini episode terakhir kita. Untuk Kiki dan juga Kak Dewi terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali pada episode-episode selanjutnya jika ada. Dan juga kepada teman-teman Sobat Semansel dan juga teman-teman remaja di luar sana. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye-bye. Bye, Dadah. teman-teman.